Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kekuatan untuk Melepaskan. Ditulis oleh Patricia Raiben. Paul Anderson adalah atlet angkat besi asal Amerika Serikat yang pernah dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Meski mengalami infeksi telinga parah dan menderita demam hingga 39 derajat Celcius, ia berhasil mencetak rekor dunia dalam ajang Olimpiade tahun 1956 di Melbourne, Australia. Awalnya ia sempat tertinggal dari para pesaingnya, dan satu-satunya kesempatan meraih medali emas adalah dengan mencetak rekor kejuaraan baru pada partai terakhirnya. Namun, dua upaya pertamanya gagal total. Jadi, atlet bertubuh kekar itu pun melakukan apa yang dapat dilakukan oleh manusia yang paling lemah sekalipun. Ia memohon kekuatan ekstra dari Allah.
sambil melepaskan kekuatannya sendiri. Paul berkata kemudian, "Aku tidak sedang tawar-menawar, aku memang butuh pertolongan." Pada kesempatan terakhir itu, ia berhasil mengangkat beban seberat 187,5 kg di atas kepalanya. Paulus, sang Rasul Kristus menulis, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Paulus berbicara tentang kekuatan rohani, tetapi ia tahu bahwa dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Ini seperti perkataan Nabi Yesaya, "Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya," tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 29. Bagaimana caranya memiliki kekuatan seperti itu? Dengan tinggal di dalam Yesus. "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa," katanya, Yohanes 15 ayat 5. Paul Anderson sering berkata, "Jika orang terkuat di dunia saja tidak dapat melewati satu hari pun tanpa kuasa Yesus Kristus, bagaimana dengan orang pada umumnya?" Untuk mengetahui jawabannya, kita dapat melepaskan ketergantungan kita pada kekuatan diri sendiri yang menyesatkan, dan kemudian meminta pertolongan Allah yang kuat dan berkuasa. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kita dapat sampaikan dalam doa kita kalau Allah Maha Kuasa, "Aku merasa beban hidupku terlampau berat, tetapi dengan tinggal di dalam-Mu, aku menerima kekuatan-Mu untuk terus maju dan mengatasinya." Ingat, seluruh alam semesta bukan terjadi dengan sendirinya, tapi karena ada Pencipta. Kita dituntut untuk percaya dan selalu meminta pertolongan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk meminta pertolongan karena. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang terjadi ketika Anda bergantung pada kekuatan Allah, dan tidak pada kekuatan diri sendiri? Bagaimana tinggal di dalam Yesus dapat memberi Anda kekuatan? Hal ini patut kamu ketahui. Para tokoh dalam Alkitab berulang kali memperoleh kekuatan dari hubungan mereka dengan Allah. Dalam kitab Keluaran, setelah umat Israel secara ajaib menyeberangi Laut Teberau, Musa bermazmur, "Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Ketika rakyatnya ingin melemparinya dengan batu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Baca di kitab 1 Samuel 30 ayat 6. Kemudian, ketika Allah menyelamatkannya dari Saul, Daud menyatakan, "Dialah Allah yang menguatkan aku," tertulis di 2 Samuel 22 ayat 33. Lihat juga Mazmur 18 ayat 33. Demikian juga, Asaf menyatakan, "Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku. Ya Allah, Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya," tertulis di Mazmur 73 ayat 26. Nabi Yesaya menyatakan, "Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku." Yesaya 12 ayat 2. Kita pun dapat memperoleh kekuatan dalam Allah, yang meyakinkan kita, "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.